Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada webinar kali ini kita akan ngebahas tentang, mengelola konten untuk digital marketing. Oke, kita bakal ngebahas tentang mengelola konten untuk digital marketing. Untuk perkenalan sendiri, konten marketing itu adalah suatu strategi di bisnis era digital yang sekarang, bukan sekedar membuat konten lalu didistribusikan di media sosial ataupun website. Tapi, untuk konten marketing sendiri ini dibutuhkan rencana yang solid dan cerdas untuk membuat konten yang tak hanya dibaca, tapi juga harus menghasilkan keuntungan. Dan perlu diperhatikan pula, konten marketing harus selalu mutakhir, inovatif, dan kuat dalam proses pembuatannya. Dalam membuat konten marketing yang menarik juga memiliki efek yang jangka panjang. Jika Anda punya konten yang bermanfaat bagi audiens, mereka akan mencari dengan tujuan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dari hal itu juga, beberapa dari mereka akan menjadi customer Anda. Jadi untuk membuat konten marketing ini sendiri, kita juga harus meneliti nih tentang apa sih yang akan kita pasarkan dan apa sih yang akan diterima oleh konsumen ataupun viewers dari konten kita tersebut. Nah, dalam konten marketing ini ada dua kesalahpahaman yang sering terjadi, yaitu konten marketing itu bukan hanya tentang mempromosikan konten, tapi dalam konten marketing juga mencakup proses perencanaan, pembuatan, dan analisanya. Seperti kayak kita bikin bikin kayak tanggalan untuk kapan sih kita akan ngepost-post dari konten tersebut, ataupun juga kayak kita merencanakan mana sih yang kiranya akan cocok dengan audiens kita, dengan customer kita. Pembuatan sendiri seperti produksi dari konten tersebut, seperti photoshoot, tag video, ataupun desain konten dan semacamnya. Dan analisa ini, kita menganalisa nih, dari konten yang telah kita buat, apakah sudah me-reach audiens yang tepat, apakah sudah menyampaikan solusi atas permasalahan si customer tersebut, dan juga apakah akan memberikan keuntungan terhadap kita. Nah, yang kedua dalam pemasaran itu adalah istilah marketing funnel atau purchasing funnel, yaitu tahapan yang dilalui oleh calon customer mulai dari pengenalan hingga pembelian. Melalui konten tersebut, kita bisa mencakup semuanya nih, dari marketing funnel hingga purchasing funnel tersebut. Dari si customer ini mengenal brand kita dan sampai akhirnya tertarik untuk membeli brand tersebut. Nah, yang kedua, konten marketing bukan berarti konten yang berisi marketing atau penjualan. Konten dalam konten marketing seharusnya sebagian besar berisi informasi dan panduan yang memberikan solusi atas permasalahan. Nah, dari situ audiens akan mengenal, kemudian mendorongnya untuk melakukan pembelian. Artinya, konten marketing menyediakan konten untuk masing-masing tahap dalam marketing funnel. Seperti yang tadi udah disebutin, kita mengenalkan produk kita membuat mereka tertarik hingga akhirnya customer pun memiliki pikiran untuk membeli brand kita tersebut. Nah, manfaat dari konten marketing ini yang pertama, mengembangkan brand awareness akan brand kita ini. Nah, strategi pemasaran konten menjadi alat yang berharga untuk memperkuat hubungan antara si pembeli dan juga penjual. Semakin sukses konten yang kita buat, semakin banyak juga orang yang akan mengingat merek kita dan menciptakan asosiasi yang positif dengan merek kita sendiri ini. Yang kedua, untuk search engine optimization ataupun yang biasa kita dengar dengan SEO, ini menerbitkan konten teks akan meningkatkan SEO website atau sosial media, asalkan Anda mengikuti berbagai tips SEO. Seperti penggunaan keyword dalam SEO yang harus terlihat natural. Nah, untuk kayak SEO ini, misalnya kita kayak nge-searching nih tentang sesuatu, misal tentang sepatu di Chrome, di Google, segala macam. Nah, kalau misalnya konten teks kita bagus dan kita sudah terkenal, kita banyak customer yang nge-reach kita segala macam, kita bisa muncul nih di search engine optimization yang mungkin di atas-atas seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk menentukan target konsumen sendiri ini. Sebagai tempat mendistribusikan konten, Anda juga bisa memperluas target konsumen dengan bergabung dengan pelangganan di media sosial. Jika konten berkualitas, tak menutup kemungkinan mereka akan melakukan repost konten Anda dan membagikan ke pengikutnya. Tentu hal ini akan memperluas target konsumen baru. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus membuat konten marketing yang menarik dan juga sesuai dengan target audiens dan juga customer kita. Nah,
Untuk tips membuat konten marketing ini, saya masukkan ada 5. Yang pertama tujuan marketing. Kita juga harus tahu nih, apa sih tujuan marketing kita? Kita untuk mengenalkankah atau kita, untuk mencari pembeli yang seperti apa? Jadi kita harus tahu nih tujuan marketing kita untuk, eee, awal kita mengeluarkan ini untuk apa? Untuk memberikan informasi, untuk menarik mereka untuk membeli, atau untuk estetika dari, sosial media kita, gitu. Yang kedua ada riset buyer persona. Riset buyer persona ini kita harus meriset tentang, konsumen kita nih akannya seperti apa, target konsumen kita seperti apa, target target audiens kita seperti apa, agar kita membuat konten marketingnya ini sesuai dengan, dari riset buyer kita, dari target kita sendiri itu. Yang ketiga ada audit konten, yang keempat ide-ide konten, dan yang kelima format konten. Nah, ide-ide konten ini ya, ide-ide akan konten apa yang kita buat, kalau format konten ya, format dari template lah ibaratnya, template, dari konten yang akan kita keluarkan sesuai dari sosial media kita, seperti itu. Untuk, conclusion-nya, konten marketing adalah strategi jangka panjang yang berfokus pada membangun hubungan yang kuat dengan audiens target. Caranya adalah dengan memberikan konten berkualitas tinggi yang relevan dan memiliki kedekatan emosi bagi mereka secara konsisten. Dengan relasi kuat dan kedekatan tersebut, audiens akan membuat keputusan pembelian atas loyalitas mereka yang sudah tercipta pada produk Anda. Mereka akan membeli produk Anda dan lebih memilihnya daripada opsi dari kompetitor karena kepercayaan yang telah terbangun. Nah, sekian presentasinya dari saya. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya gak ada yang bertanya, kita selesain aja. Terima kasih yang udah hadir dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.